kadangan kita malam ini tentang kelakuan yang dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi. Namun ada satu pertanyaan yang kemungkinannya itu akan terbesit di dalam pemikiran panjenengan. Dan pertanyaan itu adalah, kalau yang dimaksud Tuhan itu seperti yang Pak Web jelaskan, lalu sebagai putra kekudangane Rama, saya atau kami harus bagaimana memandang Tuhan? Maka jawabannya, pandanglah Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Jangan dengan yang lain. Kalau dengan yang lain, panjenengan akan terjebak nantinya. Karena apa? Karena Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Semisal kita berpikir, oh Tuhan itu A. Ternyata Tuhan B. Oh Tuhan itu K. Nah, ternyata Tuhan itu R. Apapun yang kita pikirkan itu tidak akan sama. Dengan kenyataan Tuhan itu tidak akan sama. Jadi, kalau kita tidak memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, kepontal-pontal kita di situ. Yang ada hanya bingung. Yang benar mana sih? Kok semuanya terkesan benar semua lah. Terus yang benar-benar yang benar. Kebingungan kita. Selain itu, tidak perlu melakukan apapun. Selain memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita, selebihnya kita tidak perlu melakukan apapun. Harap enak tak? Aslinya gitu itu enak aslinya. Cuma kita membuat sulit sendiri, membuat ribet sendiri. Aslinya itu enak, aslinya enak. Lah enggak perlu ngapa-ngapain. Nah, ya. Enggak perlu ngapa-ngapain. Hanya saja kita sering, bahkan terlalu sering membuat sulit sendiri, membuat ribet sendiri dengan ketakutan-ketakutan yang belum tentu kita alami. Jadi, saya ulangi lagi, selain hanya dengan memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita, selebihnya tidak perlu kita melakukan apapun. Karena apapun itu bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ikut campur gitu loh. Jangan cawe-cawe. Betapapun kita ikut campur, kita tidak akan mampu loh. Bukan faknya kita. Bukan keahlian kita. Bukan faknya kita. Bukan pekerjaan kita. Lah yang membuat kita sering bersedih, menderita, dan lain sebagainya, itu karena kita merebut sesuatu yang itu bukan kelakuan kita. Yang itu bukan pekerjaan kita. Nah ini yang membuat kita itu sering lelah, capek, gagal. Karena kita melakukan apa yang bukan kelakuan kita. Melainkan itu kelakuannya Tuhan yang kita rebut gitu, yang kita ambil alih.
Padahal kita sebagai putra kekudangannya itu diberi enak. Secara awam, putra kekudangannya Romo adalah mengabdi. Itu secara awam. Mengabdi. Diibaratkan sebuah wayang kepada dalang. Ketika dalang itu memainkan wayang untuk bertarung dengan ini, untuk bercerita, untuk duduk manis, untuk joget, dia enjoy saja gitu loh. Dia enjoy saja di situ. Tapi itu kan wayang kulit. Nah, kita kan wayang orang, bukan wayang kulit. Artinya punya rasa dan perasaan, punya nurani. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Dalang mau menggerakkan kita model apapun, nikmati aja rasanya gitu. Nah, menikmati rasanya kelakuan yang itu adalah gerak-gerik Tuhan itu sendiri. Lah itu sesungguhnya pengabdian terbaik. Sebuah pengabdian yang paling baik adalah menikmati rasanya kelakuan yang digerak-gerikkan oleh Tuhan itu sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Lah, tugas kita itu cuma itu. Selain itu bukan tugas kita. Pekerjaan kita itu cuma itu. Selain itu bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ikut campur, apalagi sampai merebut atau mengambil alih. Karena kita pasti tidak akan mampu. Sekalipun mampu, tidak akan sesuai. Artinya nggak akan tepat sasaran. Jadi penuhi saja pengabdian kita sebaik mungkin. Dan ini bermula dari ketika kita pertama kali membuka mata atau bangun dari tidur pagi hari. Lah dimulai dari situ. Sampai kapan? Sampai menjelang istirahat tidur malam harinya lagi. Nah, kita itu hanya disuruh menikmati aja. Hanya disuruh menikmati. Jadi Tuhan berkelakuan itu, Tuhan sebagai ini, Tuhan sebagai itu. Dan semuanya itu Tuhan sendiri. Lah kita hanya disuruh menikmati saja rasanya. Ketika Tuhan sebagai ini rasanya seperti apa, nikmati itu. Ketika Tuhan sebagai itu rasanya seperti apa, nikmati itu. Lah cuma disuruh itu tok, aslinya itu cuma disuruh itu tok. Nah kalau seperti itu ya mungkin nggak ada pakaian Pak Web, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak cuma begitu tok manusia. Nah kalau sampai ada pemikiran seperti itu, sok tahu kita. Sok tahu. Memangnya kita ini siapa? Kita ini kan alatnya Tuhan. Bisanya ada pakaian, itu karena kita digerakkan Tuhan untuk menciptakan pakaian. Bisanya ada motor, karena kita itu digunakan oleh Tuhan untuk membuat motor, untuk menciptakan mobil, untuk menciptakan apapun. Memangnya kita itu yang semua itu yang lakukan. Kita hanya wayang yang digerakkan oleh dalang gitu. Jadi jangan dikira hanya dengan seperti itu nggak ada pakaian, nggak ada mobil, jangan dikira. Nah semua kejadian itu kita akui. Padahal Tuhan yang melakukan, bukan kita. Loh, kita itu wayang yang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh dalang kan. Nah artinya apapun hasil karya yang kita lakukan itu bukan aku yang melakukan.
Jadi kalau kehidupan di dunia ini diibaratkan sebuah pabrik mobil, ya. Kalau kehidupan di dunia ini diibaratkan sebuah pabrik mobil, yang artinya industri untuk membuat mobil. Lah kita ini obengnya, ya. Terus apa nih? Tangnya, terus kunci Inggrisnya itu kita ini loh. Lah sedangkan mekaniknya itu Tuhan itu sendiri. Maksud nggak jenengan? Nah, itu itu. Jadi secara simpel kita itu alatnya Tuhan. Alat untuk apa? Ya suka-suka Tuhan. Tuhan mau membuat apa gitu loh. Tuhan mau membuat apa? Nah, kalau saya ini apa namanya? Kunci nomor 1311 katakannya ya. Kunci nomor 13. Nah, kalau Tuhan itu menciptakan peralatan dengan murbaut kecil yang ukuran 13, mestinya saya ini dipakai sama Tuhan gitu. Nah, buat ngencengin, buat ngendorin mur itu tadi. Nah, kalau yang diciptakan adalah peralatan yang lebih besar, ya saya nggak dipakai. Yang dipakai itu yang lainnya lagi gitu loh. Nah, aslinya manusia itu seperti itu aslinya. Bagi Tuhan loh ya. Manusia bagi Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau tidak digunakan oleh Tuhan, selama Tuhan tidak menggunakan itu ya kunci itu tadi yang geletak aja gitu. Geletak aja. Nah, aslinya seperti itu. Nah, itu dimulai dari ketika kita pertama kali membuka mata, artinya bangun dari tidur di pagi hari, sampai menjelang istirahat tidur di malam hari lagi. Lah, selama itu semuanya harus wahyu panca gaib loh ya. Harus wahyu panca gaib yang dilakukan dengan wahyu pancalaku. Itu semuanya itu. Karena jika tidak, kalau harus saya gambarkan lagi, kalau tidak seperti halnya obeng neyeng loh. Atau kunci berkarat gitu loh. Sama halnya seperti itu. Nah, karena neyeng, karena berkarat, ini industri super canggih kan, super canggih, super besar, super modern. Ada salah satu peralatan berkarat kan dikikis mestinya. Nah, yang namanya dikikis kan enak. Nggak enak, sakit. Nah, jadi agar tetap mulus, mengkilat, dan selalu digunakan oleh Tuhan, dari pertama kali membuka mata, bangun dari tidur pagi maksudnya, sampai menjelang tidur di malam harinya nanti, itu semuanya harus berwahyu panca gaib yang dilakukan dengan wahyu pancalaku. Nah, itulah pekerjaan kita. Praktek realnya bagaimana Pak Web? Wih, gampang banget tuh. Praktek realnya gampang banget tuh. Gampang, mudah, sederhana lagi. Ketika pertama kali kita membuka mata, artinya bangun dari tidur di pagi hari, bentuk pengabdian kita adalah patrap samadi mijil toto lenggah. Kan? Setelah selesai melakukan patrap samadi mijil toto lenggah, berarti tugas kita udah selesai tuh. Ya. Seorang pegawai, seorang pekerja, kalau tugasnya selesai bagaimana? Medang, ngerokok, santai, nunggu bayaran kan? Gitu dah. Kan gitu.
Harusnya kan gitu harusnya, ya kan? Jadi nggak membuat pekerjaan lagi. Nggak membuat pekerjaan lagi. Jelasnya Pak Web, jelasnya. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, sesudah bangun dari tidur di pagi hari. Itu kan ada rasanya. Enggak? Itu kan ada rasanya. Lah, rasa hasil dari patrap samadhi mijil toto lenggah ini, itu loh kau nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tanpa harus berpikir besok makan apa. Tanpa takut nanti rokok saya habis bagaimana. Tanpa merancang nanti anak saya sekolah minta jajan bagaimana. Hilangkan semua itu. Cukup nikmati saja rasanya. Hasil dari patrap samadhi mijil toto lenggah tadi dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelah itu kan terjadi pergerakan-pergerakan, beraneka ragam pergerakan kan. Lawang kita itu manusia hidup bukan manusia mati. Terjadi putus. Rasanya putus gitu. Entah itu karena apa. Ya. Entah dikarenakan kita sedang melakukan apa, rasa itu putus. Artinya tidak bisa dinikmati lagi kan, hilang rasanya. Lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nanti kan ketemu lagi rasanya, nyambung lagi, nikmati lagi rasa itu. Terus sampai kita itu digunakan lagi sama Tuhan gitu loh. Ya. Sampai kita itu digunakan lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggunakan ya jangan minta digunakan. Lebih baik tidak digunakan sama Tuhan. Loro lah digunakan sama Tuhan. Nikmati aja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Terus seperti itu sampai menjelang tidur lagi. Tanpa berpikir besok makan apa. Tanpa takut, tanpa ragu nanti rokok saya habis bagaimana. Tanpa merancang nanti anak saya sekolah minta jajan. Hilangkan semua itu. Lakukan saja tugas kita. Lakukan saja pengabdian kita. Dengan sangat maksimal. Percayalah. Panjenengan tidak akan mengalami kekurangan apapun. Karena kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan Maha Kaya. Tapi ini sulit untuk dipercaya. Ini sulit. Ini butuh iman tinggi loh. Butuh keimanan yang tinggi loh di sini. Jadi kalau imannya lebih kecil dari biji sawi, enggak akan percaya. Enggak pasti ragu, Pak. Mana mungkin aku bisa dapat uang kalau tidak membanting cangkul di sana. Ini dogma yang udah berakar seumur hidup loh ini. Ragu tidak mungkin dapat uang kalau tidak membanting cangkul. Ini ada sudah melecehkan Tuhan loh, Mas. Udah menghina Tuhan loh itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan burung itu? Burung itu kan nggak bisa nyangkul. Hah? Ya nggak? Burung-burung itu kan nggak bisa banting cangkul. Nah, lah kok ya bisa makan, ya bisa cret, ya bisa pacaran, ya bisa beranak pinak, nggak pernah banting cangkul. Itu burung yang tidak memiliki nurani. Lah kita yang memiliki nurani, tentu tidak akan sama dengan burung. Tidak selembar daun pun yang jatuh, yang aku nggak tahu. Selembar daun, apa artinya selembar daun? Dibandingkan kita sebagai manusia. Yang konon katanya gambaran wujud kenyataan Tuhan. Tapi ini butuh tingkat keimanannya yang sangat tinggi. Enggak gampang meyakini ini. Butuh tingkat keimanan yang sangat tinggi. Betapapun panjenengan kuat tirakat,
menebus ilmu Brojomusti 1 tahun katakanlah tirakat, saking kuatnya hanya untuk memiliki ilmu Brojomusti panjenengan tebus dengan puasa 1 tahun. Kalau panjenengan tidak yakin, Allah tak jiwit we melecet, Mas. Tak jiwit we melecet. Lah kalau sudah seperti itu, yang menentukan ndak mempan dibacoknya itu Brojomusti apa yakin? Kuwi lho, Mas. Saya punya pengetahuan tentang ini. Dulu saya pernah berguru aji, kalau bahasa nek ning sinetron kayak aku pernah krungu wis saipi angin. Tapi aslinya bukan itu namanya, tapi digawe gampangin niru sinetronnya ya. Aji Saipi Angin. Nah, Aji Saipi Angin ini, siapa yang bisa menguasai Aji Saipi Angin ini bisa berdiri di ujungnya daun alang-alang. Artinya bisa terbang. Nah, ya terbang. Nah, ketika itu yang belajar bersama saya itu ada 11 orang. Ada 11 orang. Termasuk saya. Di dalam pembelajarannya itu tebusannya adalah topo ngalong. Jadi tidak boleh nyentuh tanah. Apapun kegiatannya harus bergelantungan di pohon. Dan apa yang ada di pohon itu yang boleh dimakan. Apa yang ada di pohon itulah yang boleh dimakan. Nah, setelah wejangannya selesai, 11 orang ini kan tadi langsung disemprit. Nah, gampangannya disemprit lah, dikongkon siap-siap lah. Tak lari, kok lari? Maksudnya pergi ke tempat yang mencari tempat yang paling aman. Dan menurut kita masing-masing pada saat itu, kira-kira iki sebulan maneh wite arep wah gitu, mau berbuah gitu. Dinggoni. Terus menyebar semua orang 11 itu. Menyebar. Lah itu pertama dilakukan 9 hari. Tahap kedua dilakukan 11 hari dan tahap terakhir, tingkat penguasaan ilmu terakhir itu dilakukan selama 41 hari, 41 malam. Sebelas orang. Setelah selesai itu kan tempatnya di pinggir hutan ya. Nah, masing-masing itu kan di hutan. Nah, di pinggiran hutan itu ada padang ilalang. Ono alas alang-alang. Ketika itu sang guru berpesan, kalau mendengar bunyi seperti ini, berarti pertapaan kalian sudah selesai dan segera cari sumber suara tersebut. Nah, itu mungkin sudah mencapai 41 hari 41 malam. Mungkin sudah selesai lah itu. Lah dari kejauhan guru kami itu berteriak, "Murid-muridku, pertapaanmu sudah cukup." Itu teriak seperti itu guru. Nah, semua 11 orang ini kan dengar. Wah, langsung berusut turun dari pohon.
menuju keluar hutan dan mencari sumber suara itu. Nah, ternyata sumber suara itu adalah guru kami itu tadi lah, guru kita itu sedang berdiri di atas batu sambil bawa kendi air. Kan dong 41 dino ora anu kan sambil bawa kendi air itu ditentang gini, ndang kesini, ndang reneo, ditentang gini. Nah, alang-alangnya kan tinggi tuh. 11 orang itu lari. Rebutan kendi sing ono banyune kan. Rebutan kendi. Dari 11 orang yang lari rebutan kendi, katanya, ini katanya ya, saya nggak tahu sendiri, ini katanya. Yang larinya di ujung daun alang-alang itu cuma saya. Yang 10 yang rusak alang-alang kabeh. Yang 10 yang rusak alang-alang kabeh. Yang larinya itu melayang di atas, di pucuknya ya, di ujungnya daun alang-alang itu cuma saya. Nah, akhirnya dua kendi berisi air itu diberikan kepada saya semua. Kamu yang berhasil. Aku pelongo berhasil bagaimana? Nggak paham, saya nggak paham. Nah, setelah sampai di Padepokan, diberi penjelasan, ternyata tadi saya itu larinya seperti itu katanya. Nah, karena guru saya yang mengatakan, siapa yang tidak percaya? Siapa yang tidak yakin? Lah wong guru saya yang mengatakan. Orang yang paling saya hormati, orang yang paling saya junjung tinggi. Guru saya yang mengatakan, oh yakin aja pede banget. Matur suwun. Waktu itu masih bukan matur suwun. Alhamdulillah. Sewenenge pol. Karena guru saya mengeklaim saya lulus dikarenakan saya seperti itu. Yakinnya pol. Yang lain, yang 10 itu kan plongo. Nah, melangkah ke pembuktian. Akhirnya satu persatu disuruh berdiri di atas air, tapi airnya itu ditaruh di baskom. Jadi, ayo sitok. Banyu kuwi diidep. Cemet ora banyune. Itu pembuktiannya. Tadinya kan pada iri semua, mosok sing berhasil sitok wong dan lain sebagainya. Tadinya pada iri semua kan, Giliran satu persatu. Yang namanya air di baskom diinjek ya biorot ngumblek banget. Airnya kan peres, dimasukin kaki kan ya tumpah toh, meluap kan. Suruh ngisi lagi sampai peres lagi. Jadi siapa yang menginjak sampai airnya itu meluap tumpah, suruh ngisi lagi. Dan saya dibuat terakhir. Setelah giliran saya. Dan saya tidak menumpahkan air itu. 11 orang itu berpikir loh, Mas. Kok bisa ya? Setelah saya pelajari, ternyata rahasianya ada di yakin tadi. Dudu topone sing semono dina, dudu kalimah sing nganggo hong wilaheng, bukan. Yakin itu. Jadi tentang Tuhan hati-hati loh, enggak. Jenengan hati-hati. Karena apa? Jenengan akan terpleset di situ. Semisal contoh, sederhana saja, semisal contoh. Saya mau berjalan, saya mau pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan, saya takut di sebuah jalan. Sesuatu tempat. Karena di situ ada hantu atau ada setan atau ada begal, saya takut. Ini saya sudah meremehkan Tuhan loh, Mas.
arep metu ngombe bilang. Ora nek dalane. lewatnya sini gantinya. Beh, berasnya tinggal setengah kilo, maka anak banyak, dalam keadaan nganggur. Nanti sore makan apa ya? Wah, itu sudah meremehkan Tuhan loh, Mas. Ya, itu udah meremehkan Tuhan loh. Bahkan salah satu pendahulu kita, salah satu leluhur kita, ada yang berkata, andai engkau memiliki iman sebesar biji zahra atau biji sesawi, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, berpindahlah engkau di depan rumahku. Maka seketika itu gunung itu pindah di depan rumah. Biji sawi itu seberapa sih Mas besarnya? Indreng, gedene sepiro? Indreng. Lek jare wong Jawa kan indreng. Gedene indreng wis sepiro sih? Lah kok iso merintah gunung? Leluhur kita berkata seperti itu. Kenapa? Dikarenakan ada yang bertanya. Pada waktu itu sedang terjadi bencana banjir. Pada zaman Nabi Isa pernah terjadi bencana banjir yang menenggelamkan satu kaum yang memusuhi Nabi Isa pada saat itu. Nah, para pengikut Nabi Isa yang masih memiliki keraguan tentang firman-firman yang disampaikan oleh Nabi Isa, kan ikut tenggelam tuh. Tapi ditolong. Nah, ketika menolong pengikutnya, Nabi Isa itu berdiri di atas air. Berdiri di atas air. Lah, pengikutnya yang tenggelam di air itu tadi ditolong, ditarik, diangkat. Sembari menyambut uluran tangan Nabi Isa, pengikutnya itu bertanya, wahai Nabi, engkau menggunakan ilmu sihir apa? Itu pertanyaannya. Engkau menggunakan ilmu sihir apa? Kok tidak tenggelam? Kok seringan kapas di atas air? Nah, jawabannya apa? Andai engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, lalu berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, pindahlah di depan rumahku, maka seketika itu gunung itu pindah di depan rumah. Lah, selama ini kita memaknai iman itu kan yakin. Ya. Selama ini kan kita memaknai iman itu kan yakin. Artinya untuk mewujudkan, untuk menyatakan kebesaran, kekuasaan Sang Maha Gaib dibutuhkan keyakinan yang sangat kuat dan tinggi. Sebab itu di dalam manekung atau gembleng metode yang kita gunakan adalah samadhi.
bukan meditasi. Arti maksud daripada samadhi adalah samelehe memedi. Artinya hilangnya sebuah ketakutan. Jadi dimulai dari ketika kita pertama kali membuka mata setelah bangun dari tidur pagi, sesudah melakukan patrap samadhi, mijil toto lenggah adalah tugas kita pertama. Nikmati saja rasa hasil daripada patrap samadhi mijil toto lenggah itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Segerak-geraknya terus nikmati. Nggak usah takut besok makan apa. Apalagi sampai berpikir besok makan siapa. Ngeri banget. Tidak usah takut kehabisan rokok. Dan jangan merancang bagaimana nanti kalau anak sekolah minta jajan. Nggak usah. Nikmati aja rasanya. Di perjalanannya kok sampai putus. Artinya rasa yang sedang kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup tadi hilang. Lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nah, nanti kan kembali lagi tuh. Nikmati lagi. Seperti itu terus. Tanpa berpikir itu ini, tanpa merancang itu ini, tanpa takut dan ragu tentang apapun. Silahkan panjenengan buktikan kata-kata saya ini loh, jenengan buktikan sendiri gitu. Nah, lebih detail. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, dalam perjalanan menikmati rasanya hasil patrap samadhi mijil toto lenggah tadi, menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, kan terjadi berbagai macam pergerakan yang semuanya itu digerakkan oleh Tuhan. Mungkin turun dari tempat tidur lalu berjalan, nikmati, tetap nikmati rasanya. Di dalam perjalanan pasti putus. Karena apa kok putus? Karena panjenengan masih belajar. Orang baru lahir masih belajar. Kalau orang tua belajar, baru lahir belajar pula. Jadi kemungkinan putus ini pasti gitu loh. Pasti. Kecuali jika keajaiban itu. Nah, ketika mengalami putus kesadaran tadi, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Ketemu lagi kan rasanya. Dan pasti akan terjadi pergerakan lagi. Ruh Tuhan bergerak, menggerakkan tubuh kita kencing katakan, atau pipis. Nikmati rasanya. Bergerak kencing itu loh, nikmati rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Keluarkan air kencingnya. Sertai keluarnya air kencing itu tadi dengan firman sempurna. Selesai kencing, terima kasih, matur suwun. Atau mungkin Ruh Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita untuk beol atau berak. Nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ngeden kan metu. Metune kuwi mau bareng ana firman sempurna. Selesai, wis cebok, udah bersih-bersih.
ucapkan terima kasih. Mungkin lagi Roh Tuhan bergerak, menggerakkan tubuh kita minum. Nikmati rasanya. Nikmati rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika air minum siap di tangan, berfirmanlah. Air, engkau berasal dari Romo, milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Baru airnya diminum. Setelah meminum air kan seger banget tuh. Gitu. Nah, jangan ganti ekspresi ini, diganti dengan terima kasih atau matur suwun. Mungkin lagi Roh Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita untuk duduk santai seperti ini. Nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Biasanya nih, aksesorisnya orang duduk santai kan ono rokok, ono cemilan. Lah itu kau sempurnakan semuanya. Intinya apapun itu bentuknya yang menyentuh saudara kita, supaya sempurnakan terlebih dulu. Ada satu pengecualian di sini, yaitu khusus tentang makan. Barangkali atau mungkin Roh Tuhan bergerak, menggerakkan kita untuk makan. Nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelah makanan itu sudah siap untuk disantap, sempurnakan terlebih dulu. Nasi dan lauk pauknya. Oh wis kegawa kabeh kuwi wis. Lauk lawuh model apa kegawa kabeh wis. Sambele barang wis kegawa ning kono. Dadi ora enggak usah disebut satu-satu sambel, jangan kacang, jangan kang. Oh, jangan. Nasi dan lauk pauknya, kalau bahasa Jawanya sego sak lawuhe. Kalau bahasa Jawa. Jeneng sira asale saka Rama, duweke Rama. Saiki arep tak balekake maring Rama kanthi sempurna. Liwat lakuku. Dadiya migunani kanggo awakku kanthi teguh rahayu selamat. Baru kita santap sesuap demi sesuap dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selesai makan, kalau istilah Jawa itu apa? Antop ya. Nah, ganti dengan ucapan matur suwun. Ini kalau belum terbiasa susah loh ya. Susah. Antop kan mesti gitu kalau belum terbiasa. Jadi berbunyi antop terjadi tidak apa-apa, tapi barengi dengan ucapan matur suwun. Jadi jangan dibesar-besarkan. Antop itu aslinya kan biasa saja ya. Tapi kan ada yang dibesarkan. Wah, itu kan ada. Ini namanya dibesar-besarkan itu namanya. Biasa wae gitu lah. Biasa saja. Dibarengi dengan ucapan terima kasih. Lah, bermula dari sini, berusahalah untuk tetap diam di tempat. Jangan banyak bergerak, apalagi sampai pindah berjalan. Setidak-tidaknya 10 menit saja. Setelah makan ini loh ya. Setelah makan ini, berusahalah untuk tidak banyak bergerak. Apalagi sampai berjalan pindah tempat.
Kenapa seperti itu Pak Web? Karena apa? Karena organ perut kita itu butuh waktu untuk mencerna apa yang dimakan. Apa yang masuk itu tadi. Lah dengan memberi kesempatan waktu kepada organ-organ di perut kita, maka seluruh organ di perut kita ini akan berfungsi dengan sempurna. Membagi tugasnya masing-masing. Setidaknya 10 menit. Maksimalnya itu 15 menit. Itu maksimal ya. Setelah 15 menit atau 10 menit, boleh bergerak mengambil minuman. Tapi sebelum minum, sempurnakan terlebih dulu. Kenapa bisa seperti itu Pak Web? Yang menjadikan tubuh kita atau organ tubuh kita semakin berkurang usianya, semakin berkurang juga fungsi organ tubuh kita, karena seumur hidup organ tubuh kita ini tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Tak jamin, saya berani jamin. Kalau cara makan panjenengan seperti itu, tidak akan pernah masuk angin, loro weteng, seloro, nggak ada. Nggak ada. Nah, penyakitnya Putra kan itu, orang Putra disantet, orang paling ya loro weteng. Loro wetengnya karena apa? Karena cara makannya seperti itu. Dikarenakan organ tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan maksimal, lah akhirnya dampaknya kepada raga. Itu khusus loh untuk makan ya, tentang makan. Melakukan apapun seperti itu loh caranya. Dan itu loh kelakuan yang suka tidak suka harus dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama di dalam laku suci menuju abadi. Apalagi yang nyata-nyata punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan, nganggul total. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Lakukan saja hakmu. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Bahkan tentang ini, itu sampai-sampai saya pernah mengeluarkan sebuah video loh ya. Kalau panjenengan benar-benar mempraktekkan ini, kok punya utang belum lunas, saya yang melunasi. Tapi jenengan gak percaya, saya angel aku nih, tapi angel. Sampai saya itu membuat video seperti itu loh. Kenapa saya berani seperti itu? Satu, saya mengalami sendiri, gitu loh. Saya membuktikan sendiri. Artinya kalau panjenengan benar-benar melakukan itu, panjenengan akan mengalami sama seperti yang saya alami. Ngono loh, maksudnya aku. Cuma ya itu tadi, butuh iman tingkat tinggi tentang itu pancen. Tak renung-renung, wong iki imane cemen-cemen kabeh. Apapun itu, mungkin nyambung lagi ya, mungkin. Roh Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita, bertemu dengan orang yang punya urusan dengan kita. Entah itu masalah hutang, atau masalah pekerjaan, masalah bisnis, atau apa saja. Yang penting kepentingan, artinya kepentingan. Jangan takut, jangan ragu. Sambut dia dengan ucapan mempersilahkan. Selamat datang. Selamat datangi dia, persilahkan. Setelah dipersilahkan, nikmati rasanya. Kalau itu masalah utang, lebih gampang lagi tuh. Kalau masalah utang itu lebih gampang lagi tuh. Karena apa? Karena masalah utang ini kan yang selama ini kita anggap memalukan kan. Nah, malu itu kan rasanya gede banget toh. Jelas banget nih ya.
nggak bisa disembunyiin lagi, saking gedenya itu, ya kan? Lah karena jelas rasanya, berarti kan lebih mudah menikmatinya. Mau keburu takut dulu sih, dikarenakan yang nagih bawa pecundang, bawa pecundang apa? Preman. Jenengan takut duluan. Nikmati saja, enggak perlu itu, iyai saja. Misalkan itu masalah hutang, si penagih ngomong apa saja, iyai saja. Tapi di dalam dirimu ada bentuk usaha menikmati rasanya, diuni-uni loh. Ya. Diomelin itu tadi loh. Nikmati itu dengan kesadaran cinta kasih sayang itu. Iyai saja. 3 hari lagi kamu harus iya, gitu aja. Selesai. Dia kan butuh plong sih. Orang yang berkepentingan dengan kita kan butuh kepuasan. Nah, apapun yang dia inginkan, kalau kita iyakan kan dia cepat puas. Iya kan? Cepat puas. Jadi jangan takut. Iyai saja sembari menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan rasanya ditagih utang itu lebih jelas, lebih besar, alias lebih gampang menikmatinya kan. Artinya berhasil menikmati rasanya itu kan lebih simpel, lebih singkat kan. Karena lebih jelas, lebih gampang. Akhirnya kan lebih singkat kan waktunya. Nah, ketika berhasil menikmati rasanya ditagih hutang, jangan ucapkan terima kasih di sini sampean. Karena terima kasihmu tidak akan melunasi hutangmu. Hutang itu perlu lunas kan? Katakan utangku lunas. Aslinya gampang kan ya. Mau perkara jenengan nggak percaya sih. Angele kan ning kene. Angele kan ning kene. Angel iku ning kono. Susahnya akhirnya kan gampang loh. Hanya gampang di situ. Tapi ini tidak bisa dipraktekkan oleh putra kekudangane Rama yang belum selesai laku murni menuju sucinya. Anehnya di situ. Anehnya itu di situ. Ini hanya dapat dipraktekkan oleh seorang putra kekudangane Rama yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya. Artinya sedang dalam laku suci menuju abadi. Asli gampang banget Mas di situ. Asli gampang banget. Pengen kebal setelah selesai gembleng manekung, pengen kebal enggak perlu berguru, enggak usah buang-buang duit beli jimat, beli besel, enggak usah. Satu, itu malah menodai lakumu, kedua akan mempersulit lakumu, dan ketiga itu panjenengan sudah awam lagi. Serba enak, serba gampang kok. Misalkan ada bahaya di jalan, katakanlah roh Tuhan bergerak menggerakkan diri kita untuk bertemu dengan seorang penjahat yang bersenjata. Ini kita kan tidak bisa menghindar, lawang ini kehendak hidup. Harus kita hadapi itu. Jangan takut, tidak usah siap-siap beli besel ke sana, jimat ke sana bayar. Nah, nggak usah. Tinggal nikmati aja rasanya. Rasanya berhadapan dengan penjahat bawa senjata itu loh nikmatonnya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati. Kesuwen, enggak bisa kesuwen. Berhadapan dengan penjahat bersenjata kan mesti takut ya. Katakanlah takut. Nah, takut itu kan cetho banget rasanya. Jelas sekali tuh rasanya.
Nah, karena rasanya jelas kan lebih mudah menikmatinya. Artinya ketika kita menikmati rasanya berhadapan dengan penjahat itu kan lebih singkat waktunya. Ketika berhasil menikmati rasanya, berfirmanlah, tidak aku izinkan senjata apapun menyentuh kulitku. Allah, senjata peluru emas sekalipun tidak akan bisa melukai panjenengan. Aslinya kan gampang sih. Wong perkorone jenengan nggak percaya sih. Angel. 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 Aslinya gampang banget nih. Pak berasnya garek 1 liter loh. Jangan takut. Pak berasnya garek 1 liter loh. Jangan takut. Itu pasti ada rasanya. Ketika istri atau diri kita sendiri tahu berasnya tinggal situ, pasti ada rasanya. Lawang kita punya kesadaran. Artinya kan kita tahu banyak anak, beras garek 1 kilo, kan tahu. Ada rasanya kan. Nggak usah neko-neko, nikmati aja rasanya. Nikmati aja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Terus nikmati aja. Nggak perlu neko-neko. Nah, kalau istri panjenengan sudah nggak bicara lagi, berarti berasa gue kebek kuwi. Berasnya udah penuh lagi tuh. Nah, ketika berasnya sudah penuh, jangan kok persoalkan. Kita kan taunya beres, maunya kan beres kan. Jadi kalau mengalami beres, jangan dipersoalkan. Ya ini banyak ini. Minta beres, mengalami beres. Kok aneh ya Pak? Loh, kayak sampean iki piye sih? Minta beres, dikasih beres. Bingung. Nggak ketemu nalar ya Pak? Iyo, kalau ketemu nalar, mumet. Apa susahnya sih ngucapin terima kasih? Itu loh. Buktikan sendiri, jenengan buktikan sendiri nanti selesai ngembleng itu buktikan sendiri, praktekkan sendiri, biar nggak katanya saya tok gitu, jenengan mengalami juga. Ini nyoto Mas, ini real, ini bukan gaib, bukan sulapan, bukan. Ini loh bentuk kekuasaan Tuhan itu seperti itu gitu loh. Jadi jangan ragukan dia, jangan ragukan dia. Nah, setiap hari saya itu cuma ngelakuin itu loh Mas. Setiap hari itu saya cuma ngelakuin itu. Mungkin panjenengan melihat saya kerja, tapi kerja nguras kolam sapa sing bayar Mas? Ya kolam koyo ngono kuwi. Nah, gitu loh. Tapi ya warok terus sih. Dia ngerokok terus, nanti bengoren namanya. Itu loh. Ini memang ya saya enggak mau itu sih ya. Memang di situ dibutuhkan iman tingkat tinggi, Mas. Ya. Saya bisa memiliki iman setinggi itu dikarenakan saya jatuh bangun itu warok, Mas. Jatuh bangun itu warok sekali. Makanya iman saya sudah nggak bisa digoyahkan lagi. Dan saya orangnya jeli. Setiap kesaksian, setiap bukti-bukti yang diberikan oleh Tuhan kepada saya itu saya simpan semua, Mas. Untuk alasan gitu loh. Untuk alasan. Lah dengan bukti-bukti yang saya simpan sebanyak itu kan menjadikan saya enggak ragu lagi. Enggak ragu lagi. Itu luar biasa. Pokoknya wahyu ponco gaib. Wah, edan tenan Mas. Edan. Wahyu ponco gaib edan tenan. Gila, kok gila. Gila.
seperti itu masa sih berat? Lalu nggak pakai uang. Juga bahkan nggak pakai tenaga kan? Nggak harus mencucurkan keringat, mempraktekkan itu kan nggak harus mencucurkan keringat. Beratnya di mana, sulitnya di mana. Makanya Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Asli saya sudah membuktikan firman itu, Mas. Tapi jangan yang punya kerjaan terus mutung nggak kerja loh ya. Ngawur. Yang punya kerjanya tetap kerja. Biasa, normal gitu, normal. Normal, natural. Orang usah ngane-ngane, nggak usah neken-neken. Biasa saja. Wah, saya mau membuktikan keimanan saya. Saya keluar dari pekerjaan. Oh, nek wani aja wedi-wedi. Nah, keimanan yang dimaui oleh Tuhan adalah keimanan seperti itu loh, Mas. Nah, ini yang dibutuhkan itu iman seperti itu oleh Tuhan. Selebihnya itu kerjaan Tuhan sendiri. Selebihnya. Dan sesungguhnya Tuhan itu berlaku hanya untuk itu. Makanya di setiap firman kan Tuhan selalu berkata, "Hai orang-orang beriman." Iya enggak? Tuh. Ya kan? Orang enek, hai orang-orang yang tidak beriman. Setiap kali dia berfirman, pasti dia berkata, hai orang-orang yang beriman. Nanti setelah selesai manekung atau gembleng, cukup itu loh yang panjenengan lakukan dengan dasar dua hal. Ya. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, lah itu loh yang panjenengan praktekkan dengan kesadaran cinta kasih sayang itu. Buktikan sendiri, Mas. Buktikan. Panjenengan bisa membuktikan itu, berarti panjenengan sudah membalas jasa kepada saya. Panjenengan sudah membuat saya bahagia. Karena saya hanya dapat dibahagiakan dengan itu. Jenengan ngasih uang sama saya, enggak bisa membahagiakan saya. Paling-paling tak tukone watu nggo dalan. Tapi panjenengan bisa mempraktekkan dan membuktikan apa yang saya katakan ini. Wah, saya bahagia banget. Bahagia banget. Nah, karena memang untuk itu gitu loh. Kita mengkaji, mempraktekkan ini untuk itu, Mas. Dan itu bermula dari diri kita sendiri. Ya, bermula dari diri kita sendiri. Nah, ketika diri kita sudah mengalami itu, nggak usah siar, nggak usah woro-woro, nggak usah. Teman-temanmu pasti bertanya, sepertinya gajimu dari pabrik cuma 100.000, tapi kok kamu bisa ini, bisa ini. Ilmu apa yang dipakai? Mesti itu, Mas. Nggak usah woro-woro, nggak usah. Zaman sekarang itu bukti, bukan omongan. Nah, kalau panjenengan selalu mengalami bukti-bukti yang luar biasa, dunia akan memperhatikan panjenengan. Nah, kuwi jenenge ilmu nyoto. Nah, setelah melakukan patrap samadi manunggal jati, dalam perjalanan putus lagi bagaimana, Pak? Lakukan patrap samadi manunggal jati lagi. Kalau belum mau mapan turu, jangan lakukan patrap yang lain. Terus patrap samadi manunggal jati. Putus, lakukan lagi patrap samadi manunggal jati. Terus. Iki pelem karo wedang teh iki. Tapi wis tak sampurnakne kok, ndak akan masalah.
Lah ya camilane pelem kok ngombene wit cantik. Ora mathuk babar blas. Tapi ya sempurna. Sederhana kan Mas ya. Aslinya sederhana itu loh. Enggak ribet Mas aslinya, enggak ribet. Hanya saja ada beberapa di antara kita yang enggak telaten Mas. Enggak telaten. Padahal sejane telaten ora telaten sih. Tetap akan dibayar gitu loh Mas. Kalau istilahnya orang kerja, telaten enggak telaten tetap akan dibayar. Namun kebanyakan di antara kita itu yang direkam adalah bayaran-bayaran besar. Bayaran sing cilik-cilik ngono kuwi biasa kuwi. Angel kan ngono. Setelah manekung, setelah gembleng nanti, dengan kemandirian panjenengan di tempat tinggal panjenengan sendiri. Panjenengan melakukan apa yang saya motivasikan ini. Berarti panjenengan satu kamar dengan saya. Bukan cuma satu rumah loh. Satu kamar dengan saya. Nek jare bahasa keren dalam spiritualnya, satu dimensi. Nah, pesan saya, ketika panjenengan tercukupi, jangan mempermasalahkan Mas ya. Karena memang yang dimaksud Tuhan itu enggak mlebu akal lah Mas. Kalau mlebu akal jenenge dudu Tuhan. Pati-pati disebut Tuhan ki kan ora marga ora mlebu akal. Bisane ora mlebu akal Pak walien. Dadi hantu. Itu enggak sedikit, akhirnya kemomoran Mas, akhirnya kemomoran ya. Enggak sedikit yang mengalami itu. Bisa mempraktekkan apa yang saya motivasikan, bisa. Ketika tidak mengalami kesulitan-kesulitan, malah bingung. Kok mustahil? Mustahil. Piye sih Pak caranya Tuhan melakukan itu seperti apa sih Pak Web? Kok enggak mlebu akal? Karepmu iki piye karepmu? Pengen beres apa pengen bermasalah? Aku ya ngono lah piye? Akhirnya apa? Kemomoran lakunya Mas. Kemomoran. Kok dikasih masalahnya dikasih beres kok minta tahu caranya Tuhan melakukan bagaimana? Aneh. Paham maksud saya ya? Sesederhana itu loh yang nanti akan panjenengan lakukan secara mandiri di tempat tinggal panjenengan sendiri. Dan hanya dengan sesederhana itu, dan hanya dengan sesederhana itu, kita tidak akan mengalami masalah-masalah dalam bentuk apapun. Sekalipun hidup bergerak menggerakkan kita
untuk berhadapan dengan masalah, dengan sangat mudah kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kedua, kita tidak akan mengalami sakit fisik maupun sakit hati, apalagi sakit pikir. Segala macam bentuk sial, apes, naas, tidak bisa menyentuh kita, Mas. Dan yang paling berbahaya, jangan kaget nanti ya. Yang paling berbahaya jangan kaget. Kuburan tidak bisa nyentuh jenengan. Kalau panjenengan mau bersedia melakukan apa yang tadi saya motivasikan. Karena apa yang saya motivasikan itu tadi semuanya adalah cara atau teknik mempertahankan kemanunggalan jati. Dan manunggal jati ini loh, bibitnya itu bibitnya. Semuanya itu ada di dalam situ. Semakin panjenengan lakukan, semakin bertambah tuh. Posisinya semakin bertambah. Bertambah apa? Tambah luas. Terus meluas sampai 7 turunan ke kanan, 7 turunan ke kiri, 7 turunan ke belakang, ke depan, ke atas, dan ke bawah, ikut terselamatkan, bahkan tersempurnakan kalau panjenengan menghendaki. Ingat, kalau panjenengan menghendaki loh ya. Kalau panjenengan tidak menghendaki, ya enggak. Seluar biasa itu loh, Mas. Wahyu Ponco Gaib atau sedulur papat kalimo pancernya seluruh manusia hidup. Yang seumur hidupnya selama ini disepelekan, Mas. Diremehkan, bahkan disalahgunakan. Padahal kalau difungsikan sesuai fungsinya itu melampaui segalanya. Nah, kalau sudah seperti itu, ngapain harus disalahgunakan? Lah, untuk yang terlanjur sakit fisiknya, nah ini butuh latihan yang super ekstra, Mas. Ya. Untuk menguatkan wahyu pancalakunya atau imannya ini butuh latihan yang super ekstra. Kalau yang sudah terlanjur loh ya, sudah terlanjur mengalami sakit fisiknya. Sampai kapan Pak Web? Sampai dia itu nggak sesuatu gitu. Sampai tidak sesuatu. Sampai tidak mengsesuatukan. Kalau sudah sampai tidak mengsesuatukan, nah, ini perkara jenengan paham nggak mengsesuatukan? Ini paham nggak jenengan? Bukan. Sesuatu lah pokoknya. Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu. Paham nggak maksud daripada sesuatu ini? Sampai paham nggak? Mengsesuatukan. Nah, bahasa lain, kata lainnya apa ya? Mempermasalahkan. Ya, mempermasalahkan. Sampai bisa di titik tidak mempermasalahkan atau tidak mengsesuatukan. Nah itu baru iman sak kepele so aktif.
Dan ketika imane wis gede, iso gede sak kepel, nah itu baru bisa digunakan untuk menyabda dirinya seperti sedia kala. Itu harus telaten. Harus telaten. Seperti kadang kita Bang Joni itu, seperti Mas Narto, itu dia sedang melatih dirinya untuk tidak mengsesuatukan ini tadi loh. Sesungguhnya itu sedang itu, sesungguhnya. Dan prosesnya itu kan banyak sekali, itu beraneka ragam. Nah itu kan tidak gampang. Nah makanya kita yang belum seperti itu, tidak mengalami, cepat praktekkan apa yang saya motivasikan tadi. Karena kalau sampai terlanjur, butuh waktu itu Mas. Butuh waktu. Untuk tidak sesuatu terhadap sesuatu, itu butuh waktu loh Mas. Ora iso wolak-walik grembyang. Terlebih lagi, kehidupannya tidak sendiri. Saya tidak sesuatu. Keluarga saya. Nah, butuh waktunya itu karena itu. Padahal kalau sudah mencapai titik ini, wis ora ana sing angel, ora ana sing mustahil, ora ana sing angel. Nggih, Bu. Saking pundi? Saking Malang. Oh, saking Malang. Seluar biasa itu loh. Apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama. Seluar biasa itu sederhana lagi. Prakteknya sederhana lagi. Apa enggak super edan itu namanya. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih? Tercerahkan kita semua dan terima kasih.